Pada video kelima, sistem urinarius anatomi, kita akan membahas tentang ureter dan vesika urinaria. Kita tahu ureter adalah organ yang mengalirkan seperti pipa ya, jadi mengalirkan urin dari pelvis renalis di ginjal menuju ke vesika urinaria. Ureter ini sepasang, tentu saja karena ginjal kita ada dua, kanan kiri, maka ureter juga kanan kiri sepasang dengan panjang sekitar 25 cm dan merupakan lanjutan dari pelvis renalis ginjal. Nah, terdiri atas 3 bagian pars pelvis renalis, kemudian pars abdominalis, dan pars pelvica. Pars abdominalis tentu saja ketika dia masih di rongga abdomen, kemudian pars pelvica ketika memasuki rongga pelvis. Kemudian ureter ini juga letaknya adalah retroperitoneal, jadi bukan intraperitoneal. Kita tahu bahwa fascia gerota atau fascia renalis kemarin yang melapisi menjadi lapisan pelindung ginjal juga, dia bagian anterior dan posteriornya akan turun, kemudian dia akan ikut melapisi atau menjadi lapisan pelindung dari ureter. Dia akan seperti menempel atau berdampingan tetapi tidak merekat erat. Nah, ketika ureter ini akan memasuki vesika urinaria, dia akan masuk pada sudut posterolateral dari vesika urinaria. Kemudian masuk ke arah medial di dinding posterior sebelum bermuara di dalam vesika. Jadi di dalam vesika urinaria, ureter ini tidak langsung menembus dinding vesika urinaria menuju ke tunika mukosa vesika urinaria, tetapi dia akan berjalan transversal dulu di sela-sela tunika muskularis dari vesika urinaria, kemudian baru akan bermuara ke tunika mukosa. Hal ini seperti menjadi katup ya, seperti menjadi katup bagi ureter ketika mengalirkan urin. Jadi ketika urin itu dialirkan oleh ureter ke vesika urinaria, kemudian pada pars vesika itu ketika dia berjalan transvers di dalam dinding vesika urinaria, dia akan terjepit oleh tunika-tunika muskularis di vesika urinaria sehingga urin yang sudah masuk ke vesika urinaria tidak akan bisa balik ke arah ureter ya, kecuali ketika terjadi kelainan seperti distensi yang berlebihan pada vesika. Nah, ini gambaran dari ureter ya. Jadi ini masih ginjal. Kita tahu nih kalik minor, kalik mayor ya, kalik mayor, kemudian ini ke pelvis renalis. Kemudian pelvis renalis berlanjut jadi ureter pars abdominalis, kemudian masuk ke rongga pelvis ya, kemudian masuk ke vesika urinaria. Nah, ketika ureter ini akan memasuki vesika urinaria, struktur ureter ini berdekatan dengan struktur lain yang sangat mirip dengan ureter, sehingga ketika dilakukan operasi, misalnya pada saat operasi uterus, pengangkatan uterus dengan meligasi arteri uterina pada wanita, maka ureter ini bisa terjadi kesalahan yang diligasi adalah ureternya, sehingga terjadi obstruksi urin ya. Obstruksi urinnya tidak bisa masuk ke vesika urinaria. Nah, ini karena struktur arteri uterina ini sangat berdekatan dengan ureter. Jadi kalau terjadi kesalahan ureternya yang diligasi, maka akan terjadi obstruksi urin ya, iatrogenic ureter ligasi ya. Kemudian kalau pada pria, struktur yang dekat dengan ureter adalah ini ya, vas deferens yang agak keunguan nih, vas deferens.
Jadi pada pria struktur yang berdekatan adalah vas deferens, sedangkan pada wanita struktur yang berdekatan dengan ureter ketika dia akan memasuki ke vesika urinaria adalah arteri uterina. Kita lihat yang di sini ini adalah organ wanita, ini adalah uterus, ini adalah rektum ya. Nah, ini vesika urinarianya di sini. Ini adalah arteri uterina, kemudian ini ureternya. Sedangkan pada pria, belakang ini adalah rektum, kemudian karena dia tidak punya uterus, ini langsung vesika urinaria, tapi ini ada vesika seminalis, di sini vesika seminalis, dan ini ada ductus deferens yang dekat dengan ureter. Nah, ini kita lihat, ini adalah gambaran vaskularisasi dari ginjal sampai dengan ureter. Ini adalah aorta abdominalis, ada arteri renalis, kemudian ini ada arteri renalis aksesoria ya. Arteri renalis aksesoria ini jadi kadang-kadang ginjal itu juga mendapatkan vaskularisasi, selain dari arteri renalis juga ada arteri lain, arteri renalis aksesoria. Ini terkait dengan embriologinya, bahwa ginjal itu awalnya dulu dibentuk di pelvis, kemudian dia lama-lama posisinya akan naik ke arah abdomen seperti ini. Nah, ketika proses naik itu, maka arteri yang memvaskularisasinya juga ikut naik ya. Jadi mulai dari cabangnya, mulai dari di arteri iliaka, kemudian karena ginjalnya naik, dia pindah ke arah agak atas aorta, kemudian karena dia naik lagi, pindah lagi arterinya ke sini. Tapi ketika yang arteri yang tadinya di sini itu tidak hilang, tetap, maka dia akan tetap memvaskularisasi, jadi arterinya double. Bahkan ada yang namanya arteri polaris, yaitu ketika arteri yang memvaskularisasi renal, arteri aksesoris yang memvaskularisasi renal tidak masuk ke hilum renalis, tetapi langsung menembus ginjal di daerah kutub ginjal. Nah, arteri yang seperti itu dinamakan arteri polaris ya. Nah, kita lihat untuk ureter, ini ada beberapa yang memvaskularisasi seperti dari nanti ada dari arteri renalis nih ya, kita lihat ada dari arteri renalis, kemudian juga dari aorta abdominalis, dan juga ada dari arteri iliaka. Nah, ketika dilakukan radiografi dengan penyemprotan kontras di traktus urinarius, pada ureter akan terlihat adanya 3 tempat penyempitan ya. Penyempitan ini adalah yang pertama di ureteropelvic junction atau antara pelvis renalis ke ureter, jadi daerah ini. Kemudian ketika dia menyilangi bifurcatio arteri iliaca communis ya, jadi ketika dia mempercabangkan arteri iliaca externa interna. Atau ada juga yang menyebutkan ketika dia memasuki pelvic brim atau pelvic inlet atau apertura pelvica superior, apertura pelvis superior. Kemudian penyempitan ketiga adalah pada saat dia memasuki vesika urinaria, itu pada saat dia menembus tunika muscularisnya vesika urinaria. Nah, ini juga sempit, dan yang tersempit adalah yang ketika di pars uretero-vesico junction ya. Nah, korelasi klinisnya adalah karena dia menyempit, maka kemungkinan untuk terjadi batu di situ lebih besar. Jadi seringkali batu-batu banyak nyangkut atau terbentuk di daerah-daerah tersebut. Nah, ini sudah saya singgung tadi bahwa vaskularisasi ureter ada beberapa, dari arteri renalis, kemudian juga di sini ada dari arteri gonadalis, kemudian dari aorta, dan juga dari arteri iliaca communis ya. Dan untuk pars pelvikanya ini dari arteri iliaca communis, kemudian dari arteri iliaca interna, ada dari arteri ovarica atau gonadalis, dan paling distal nih dari arteri uterina atau arteri vesikalis inferior pada pria. Drainase limfatik di sini pada daerah bagian atas nih ke lumbar node, nodus limfatikus daerah lumbar,
kemudian di bagian tengah di kamen iliaka atau iliaka komunis, kemudian bagian bawah itu di eksternal nodus iliaka eksternal maupun internal dan iliaka komunis. Untuk inervasinya dari plexus renalis, plexus aorticus, plexus hypogastricus superior. Serabut saraf afren masuk ke medula spinalis segmen T11 sampai L1. Jadi plexus tersebut terdiri atas simpatis dari medula spinalis thoracolumbar dan ada dari parasimpatis hypogastricus dari spinal medula spinalis yang sakral. Kemudian secara histologis dinding dari ureter ini terdiri atas beberapa lapisan, yaitu yang pertama lapisan tunica mucosa, yaitu lapisan yang paling dalam. Kemudian ada tunica media berupa otot polos yang terdiri atas lapisan yang longitudinal di bagian dalamnya. Jadi ototnya itu memanjang. Kemudian ada yang otot berbentuk sirkular atau mengelilingi